Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Candika Mukudempit dan saya berasal dari Bulamondo, Sulawesi Utara. Dan status saya sekarang yaitu sebagai seorang mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris di Institut Agama Islam Negeri Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Dan dalam video kali ini saya akan berikan tata cara dalam pengujian validitas dan pengujian reliabilitas terhadap suatu angket dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika. Baiklah, kita akan menuju ke langkah pertama, yaitu uji validitas. Adapun yang menjadi tujuan dari pengujian validitas yaitu untuk mengetahui kevalidan terhadap suatu angket, yang mana angket tersebut atau data tersebut akan kita masukkan sebagai salah satu dari instrumen penelitian yang sedang kita lakukan. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan yaitu R hitung lebih dari R tabel, maka data atau angket tersebut kita anggap valid. Begitupun sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka data tersebut akan kita anggap tidak valid. Adapun R tabel di sini dalam video kali ini merupakan responden, dan dalam video kali ini saya beri ODN, dan responden dalam instrumen penelitian yaitu berjumlah 20 dan nilainya yaitu 0,444. Jadi R tabel sini merupakan responden, dan dalam video kali ini saya berikan kode N, dan jumlah dari responden dalam data yang nantinya saya akan uji validitasnya yaitu berjumlah 20 orang, dan jumlahnya itu 0,444. Kemudian langkah selanjutnya itu keputusan uji validitas. Baiklah, untuk keputusan dalam pengujian validitas apakah datanya akan valid atau tidak. Baiklah, saya akan langsung membuka data angket yang telah saya buat. Adapun angket yang saya buat itu dengan tema The Effect of Reading English Habit Towards Student English Achievement. Dan dalam tabel angket ini saya memberikan 10 item atau 10 soal kepada 20 responden. Oke, baiklah. Jadi untuk mengetahui tentang valid atau tidaknya data atau angket tersebut, maka pertama kita harus langkah selanjutnya itu kita membuka aplikasi SPSS. Kemudian data yang telah kita buat tadi kita copy ke aplikasi SPSS. Setelah kita mengcopy data yang telah kita buat dalam tabel di Microsoft Word, langkah selanjutnya kita memindahkan tanda data tersebut ke aplikasi SPSS. Caranya tinggal di copy, kemudian kita paste di toolbarnya di aplikasi.
Kemudian selanjutnya saya akan membuka variable view, kemudian merubah name dari variable view. Saya akan menggantinya dengan item satu. Kemudian selanjutnya item 2. Jadi saya akan merubahnya dari item 1, 2 sampai seterusnya hingga item 10 sesuai dengan soal yang saya buat di tabel sebelumnya. Item 4, item 5, kemudian yang terakhir yaitu skor totalnya. Baiklah, setelah kita selesai mengganti nama dari item tersebut, kemudian kita kembali ke data view. Baiklah, setelah kita mengganti nama yang berada di variable view-nya tadi, maka setelah kita buka data view, maka yang berada di atas ini akan berubah sesuai dengan yang telah kita ganti tadi. Baiklah, setelahnya kita akan merubah desimal. Desimalnya akan kita rubah ke angka 0. Jadi kita akan mengubah desimalnya dari item 1 sampai skor totalnya. Baiklah, kita kembali ke data view. Dan setelah kita merubah desimalnya, maka angka yang sebelumnya 4,00 akan berdiri tunggal, yaitu hanya seperti ini, 4, 5, 4, 2, dan seterusnya. Baiklah, untuk melakukan uji validitas, langkahnya cukup mudah, yaitu kita tinggal mengklik icon analyze, kemudian kita akan mencari correlate, correlate, kemudian kita pilih bivariate. Setelah itu pertama yang kita lakukan setelahnya itu berikan tanda centang dalam correlation coefficients, kita beri tanda centang persen, kemudian test of significant kita centang to tilde, dan untuk flag significant correlations kita beri centang. Setelah semuanya telah kita lakukan, langkah selanjutnya itu kita blok semua item yang ada di sini, kita blok, kemudian kita pindah ke tabel kosong ini, yaitu tabel variabel. Setelah semuanya telah kita blok dan kita pindahkan, maka langkah selanjutnya kita klik OK. Setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, maka akan muncul dalam
tabel output, yaitu seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan uji tentang kevalidan data tersebut. Di sini kita telah menemukan atau mendapatkan R hitungnya. R hitungnya berada di pojok kanan, yaitu skor totalnya. Di sini kita telah menemukan bahwa dalam item 1 R hitungnya atau skor totalnya itu 0,781. Item 2 R hitungnya itu 0,630. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan menguji tentang kevalidan data tersebut, yaitu dengan mengujinya apakah R hitung atau skor total yang berada di pojok kanan lebih dari R tabel yang telah saya buat tadi, yaitu terhadap 20 responden, yaitu nilainya 0,444. Apakah R hitung lebih dari R tabel atau R hitung kurang dari R tabel? Pertama kita akan melihat dari item 1. Yang pertama 0,781, yang mana item 1 lebih dari R tabel, yaitu nilainya 0,44. Kemudian item 2 nilai R hitungnya yaitu 0,630, lebih dari R tabel, nilai R tabel 0,44, berarti data tersebut valid. Kemudian item 3 7,22, item 4 6,13, lebih dari nilai R tabel. Kemudian item 5 0,59, lebih dari R tabel. Kemudian R hitung dari item 6 0,558. Kemudian item 7 0,678. Kemudian item 8 6,77. Item 9 4,53, itu masih lebih dari R tabel, yaitu 0,44. Kemudian item 10 yaitu 0,78. Oke, baiklah, dalam uji validitas, adapun keputusannya, yaitu keputusan dari uji validitas yaitu semua angket valid. Setelah kita melakukan pengujian validitas, ternyata angket dari data yang telah saya masukkan tadi sebelumnya ke aplikasi SPSS, ternyata semua angket valid. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji reliabilitas. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita kembali ke kolom sebelumnya, kita kembali ke tabel sebelumnya, itu tabel yang telah ada di SPSS. Kemudian kita kembali ke icon analyze, kemudian kita cari scale, kemudian kita pilih reliability analysis. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan cukup sederhana, yaitu pertama kita blok kembali semua data angket. Kemudian kecuali skor total ya. Jadi semua data angket dari item 1 sampai item 10 kita blok. Kemudian kita pindahkan ke kolom berikutnya, kecuali skor total. Setelah kita selesai memindahkan semuanya,
kemudian klik pada ikon statistik, kemudian beri tanda centang dalam kolom descriptive for, kemudian kita beri centang scale if item deleted. Setelah kita memberikan tanda centang pada kolom tersebut, kolom descriptive for, kemudian berikan tanda centang berikan centang di scale if them deleted, kemudian kita klik continue. Setelah langkah-langkah tersebut kita selesai lakukan, maka kita klik tombol OK. Baiklah, untuk melihat reliabilitas angket tersebut apakah valid atau tidak, maka kita akan melihat di output dari apa yang telah kita langkah-langkah telah kita lakukan tadi. Dan di sini kita telah menemukan bahwa alpha reliability statistic, alpanya itu Corbridge, alpanya itu 0,5.30. Adapun untuk melakukan pengujiannya, yaitu kita kembali ke Notepad, yang dimana dalam uji reliabilitas tujuannya itu untuk mengetahui konsistensi dari suatu angket. Apakah angket tersebut konsisten, tidak berubah, tetap valid seperti yang di atas, atau tidak. Jadi untuk menguji reliabilitas, adapun dasar pengambilan keputusan sama seperti di atas. Jika nilai alpha yang ada di output tadi lebih dari nilai R tabel, jadi nilai R tabel sama seperti nilai R tabel dalam uji validitas, yaitu nilainya 0,444. Jadi dasar pengambilan keputusan, jika alpha lebih dari R tabel, maka angket tersebut konsisten atau reliable. Kemudian jika alpha kurang dari R tabel, maka angket tersebut tidak konsisten. Adapun keputusan uji reliabilitas yaitu akan kita buktikan. Pertama, nilai R tabel 0,44 apakah lebih besar dari nilai alpha, dan di sini kita telah melihat bukti bahwa nilai alpha lebih besar dari nilai R tabel. Di sini nilai alpha berjumlah 0,530 dan nilai R tabelnya itu 0,444. Jadi dalam keputusan uji reliabilitas, maka angket tersebut konsisten atau reliable. Baiklah, setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, ternyata terhadap data the effect of reading English habit towards student and reading achievement, ternyata data yang kita dapatkan yaitu dalam pengujian validitasnya itu datanya semua angket valid. Kemudian dalam uji reliabilitas itu angketnya konsisten atau reliable. Oke, baiklah, mungkin sekian video yang saya buat sekarang, dan setelah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, saya telah mendapatkan hasil dari
kedua pengujian tersebut, maka saya rasa langkah-langkah dalam uji reliabilitas dan uji validitas telah selesai. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.